Makanya saya yakin bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar dan tidak akan ini sampai hari kiamat. Tetap Al-Quran itu akan konsekuen dan akan tidak ketinggalan zaman. Saya yakin itu. Andai kata kita itu ingin mengkaji dan memahami dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salamnya semoga selalu dilimpah curahkan kepada junjungan alam ani habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada para sahabatnya, pada para tabi'in tabi'atnya, dan juga kita selaku umatnya, mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaatul udma darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, kita bertemu kali ini bersama dengan teman-teman dari Al-Farabi Excellent Program. Kali ini bertepatan pada tanggal 17 Ramadan, yang mana 17 Ramadan itu adalah tanggal diturunkannya Al-Quran. Karena kan bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, shadaqallahul adzim. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana nuzulul Quran ataupun ya seputaran nuzulul Quran. Kali ini bersama pemateri kita yaitu Bapak Samsudin SPD MM. Kepadanya saya persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malahamabadu. Pertama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 17 Ramadan kita bisa berkumpul di ruangan podcast ini. Kita sama-sama untuk kajian tentang nuzulul Quran atau kemujizatan Al-Quran yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sebetulnya perlu kita diskusikan, kita bahas, kita kaji yang dengan satu pertanyaan. Betulkah Al-Quran ini adalah sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad yang terbesar? Kenapa? Sekarang itu banyak orang ya sudah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad. Dan mukjizat yang terbesar bagi umat atau bagi Kanjeng Nabi Muhammad, dan yang nantinya akan menjadi syafaat bagi umatnya. Tapi cuma kita mengakui seperti itu saja, belum bahwa kita itu adalah mengkaji yang sebenarnya. Betulkah Al-Quran ini kemujizatannya itu adalah menjadi barokah bagi kita semua atau tidak? Dan saya rasakan ini memang sudah kita itu bahwa kita seperti ini dikarenakan ada Al-Quran. Iya, betul. Tapi kita itu ada keilmiahannya belum tahu, kelogikaannya belum tahu. Yang ini yang perlu kita itu bahas bersama, diskusikan bersama. Kenapa? Sebab kita itu adalah mahasiswa. Mahasiswa juga excellent, iya kan? Nah, ini yang harus Anda bahas yang sebenarnya. Jadi kita itu adalah harus nanti kalau umpamanya kita sudah tahu yang sebenarnya, baru kita itu nanti ada ainal yakin. Nah, ainal yakin bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, yang yakin kemujizatan Al-Quran ini tidak akan habis sampai hari kiamat. Nah, yang pertama, Anda sudah mengetahui semua. Yang pertama diturunkannya Al-Quran itu, ayatnya itu adalah 5 ayat dari surat Al-Alaq. Kita tidak bahas semuanya. Nah, betulkah Al-Quran itu menjadi mukjizat yang terbesar bagi kita semua? Nah, itu perbahasannya.
kalau kita kaji yang sebenarnya, ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Anda kan tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah ummi. Iya kan? Iya, betul. Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kenapa? Sebab takut bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad. Iya kan? Nah itu makanya Nabi Muhammad itu ummi. Tapi kalau Anda baca, Anda pikirkan, kenapa sih Allah menurunkan ayat yang pertama dengan bahasa Iqra? Bacalah. Iya kan? Berarti kalau bacalah itu harus dibaca. Sehingga pada waktu itu Nabi Muhammad SAW bingung. Iya kan? Malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad. Pertamanya datang ke Nabi Muhammad dengan rupa yang sebenarnya. Dengan langsung mendekap Nabi Muhammad dengan bahasa Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Akhirnya Nabi juga merasa takut dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi mengatakan, maaf ya Jibril, apa yang saya harus baca? Dan dia menyadari bahwa dia itu tidak bisa membaca. Nah ini yang harus kita pahami yang sebenarnya. Kenapa sih harus seperti itu? Oh, secara harfiah ternyata, secara maknawiyah, bahwa Iqra itu, bahwa kalam Allah itu, bahwa wahyu Allah itu bukannya qauliyah saja, tapi ada ayat Allah atau kalam Allah yang kauniyah. Dalam bahasa santri mengatakan bahwa kalam Allah itu ada dua, ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Nah ini yang harus kita pahami. Sedangkan secara alamiah, secara ilmiah, bahwa kalau umpamanya orang membaca, pasti akan timbul menjadi ilmu pengetahuan. Nah, dengan ilmu pengetahuan ini, itu satu, Iqra, dari Iqra dulu. Iqra, bacalah. Nah, kalau ilmiahnya, pasti itu akan menjadi ilmu pengetahuan. Orang yang membaca, baik itu adalah membaca ayat kauniyah maupun ayat qauliyah, yakin kalau kita itu baca bersama-sama, dipikirkan dan dipahami, pasti akan menjadi ilmu, menjadi ilmiah. Nah ini yang disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang sampai kapanpun tidak akan ini. Orang sudah mengatakan bahwa Al-Quran mualunturku usum, muala asku zaman, akan terus selalu bahwa Al-Quran itu adalah menjadi salah satu pedoman bagi manusia, yang manusia itu mengkaji dan membaca setiap saat, dan membaca Al-Quran menjadi kajian ilmiah. Nah kan seperti itu, iya kan? Nah itu satu, Iqra. Kalau Iqra itu akan menjadi ilmu pengetahuan, itu satu ya. Nah kenapa? Sebab kemujizatan Al-Quran, banyak yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah salah satu rangkaian kata, dan ini yang akan menjadi pada waktu itu di Arab Saudi adalah dengan adanya puisi-puisi, iya kan? Maka Al-Quran itu tidak ada yang tandinginya. Tapi kalau sudah orang Arab itu sudah tidak mengandung itu, habis Al-Quran, iya kan? Tidak ada mujizatnya lagi. Kalau umpamanya dalam bahasanya saja. Nah kan seperti itu. Nah terus keduanya, bahwa Al-Quran, ini kemujizatan Al-Quran. Al-Quran itu menceritakan di masa yang akan datang. Itu sudah ada. Contoh Anda, dalam surat apa ya tentang Fir'aun. Iya kan? Fir'aun pada waktu Nabi Musa, dia tenggelam. Dalam ayat Al-Quran surat Rum kalau nggak salah, iya kan? Disebutkan bahwa nanti mayat Fir'aun akan ditemukan. Pada waktu Nabi belum ditemukan. Iya kan? Yeah. Tapi Al-Quran sudah mengatakan bahwa nanti di akhir zaman, bahwa itu mayat Fir'aun itu akan ditemukan. Ketemulah tahun-tahun kemarin, iya kan? 1900-an ke sini, iya kan? Ketemu mayat Fir'aun itu, Parao itu dengan utuh. Itu menandakan Al-Quran itu adalah bukan buatan Muhammad,
tapi itu kemujizatan Nabi Muhammad, sehingga itu akan menjadi satu mujizat, satu keilmuan yang harus dikaji oleh kita semua. Bukti kan? Nah seperti itu. Nah makanya yakin bahwa Al-Quran itu dengan bahasa Iqra yang pertamanya itu adalah salah satu anugerah Allah, bahwa kita itu harus mengkaji, harus membaca setiap saat. Ya. Dengan kata Iqra bismi rabbika. Ya kan? Tidak bismillah, tidak. Tapi bismi rabbika. Ai Rabb apa? Tuhan. Iya kan? Nah ini Tuhan. Jadi bahwa membaca itu bukan dikhususkan untuk kepada ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Kenapa? Al-Quran diturunkan itu hudan, linnas. Bacaan tadi surat apa? Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Iya. Bunyinya tadi Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas. Bukan hudalil mutakin, bukan hudalil mukminin, bukan, tapi hudalin ini adalah umum. Artinya siapapun yang membaca, baik itu adalah umat Islam maupun non-Islam, yakin dia itu akan mendapatkan anugerah dari siapapun. Kenapa? Sebab Allah mempunyai sifat Rahman. Iya kan? Allah mempunyai sifat Rahman. Sifat Rahman Allah itu adalah bukan kena kepada umat Islam saja. Non-Islam pun dia itu akan kena dengan Rahman. Inilah. Jadi akhirnya kita kenapa sih umat Islam sekarang itu kalah? Iya. Ya kalah, kenapa? Sebab tidak Iqra. Betul kan? Tidak Iqra. Kenapa? Al-Quran itu hudan linnas, bukan hudalil mutakin. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayuhan nas. Nah, kalau sudah tataran di ayuhan nas, makanya apapun yang terjadi, kalau orang yang membaca, itulah orang yang akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Anugerah itu bukan ke umat Islam saja, ke umat non-Islam itu bisa menjadi anugerah. Kenapa? Sebab Allah itu kena dengan sifat Rahman. Iya kan? Sifat Rahman. Rahman itu adalah umum. Iya kan? Umum. Kumaha bahasana nu di jamanis ngalogatana Ar-Rahman Allah karena nikmat anu dipasih. Itu Allah ku ageng-agengna nikmat Umum kepada siapa saja. siapapun. Iya kan? Iya betul. Siapapun, bukan umat Islam saja. Nah ini, nah makanya kita selaku umat Islam ini harus, sebab di sana Iqra bismi rabbikal. Nah itu baru diakhiri dengan kholak. Artinya kholak itu adalah makhluk. Kullu masiwallah makhlukun. Nah di sini rangkaian ini yang harus kita paham yang sebenarnya. Kita harus membaca ayat-ayat Allah, baik itu adalah kauniyah maupun kauliyah. Artinya apa kalam Allah itu harus kita baca kalau kita itu ingin maju. Kalau tidak membaca, saya yakin nggak bakalan. Jadi di rentetan kata itu, satu ada ilmu, ilmiah, yaitu kedua ada Tuhan, belum Allah, ada Tuhan. Baru yang ketiganya ada kholak, berarti makhluk. Inilah tiga rangkaian yang harus Anda baca yang sebetulnya. Ya, kalau Anda bisa membaca itu, Anda itu akan yakin Rahman Rahim, Allah itu akan kita dapat semua. Sehebat apapun non-Islam, itu pasti dia itu tidak akan mendapat rahimnya Allah. Tidak akan mendapatkan rohimiahnya Allah. Tapi kalau rahmannya pasti. Kalau dia itu ingin membaca dan meyakini. Sekarang kan banyak sekarang yang meyakini, bukan umat Islam, bahwa Al-Quran itu adalah menjadi salah satu keilmuan dan menjadi salah satu jalan dan menjadi salah satu untuk mencapai kebahagiaan adalah pedomannya adalah Al-Quran. Banyak sekarang. Saya kemarin dapat bukan TikTok lah,
apa namanya di YouTube ya, salah satu pendeta di Amerika yang wanita itu, dan dia sekarang sedang mengkaji tentang tanaman, bahwa tanaman itu memerlukan satu apa namanya, satu bukan hiburan untuk pertumbuhan yang supaya cepat. Jadi ada suara-suara merdu yang bisa menumbuhkan tanaman. Sama di kita juga, ya. Salah satunya adalah tembang-tembang lawas. Iya, tembang-tembang lawas itu akan mengingatkan, ya kita juga gitu, kalau banyak kita mendengar yang lama-lama gitu, yang senandung-senandungnya, kita itu merasa nyaman dan lain. Ya memang seperti itu. Dia itu mengkaji itu. Ada beberapa hal yang dia itu akan pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman itu cepat dan baik untuk gitu. Makanya kalau di Amerika ya observasinya seperti itu. Akhirnya ditemukan ada tembang lawas yang akan itu. Terus ada bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Sehingga dengan bacaan Al-Quran itu tumbuhan itu akan ini. Akhirnya terus diobservasi, ternyata bacaan Al-Quran, lantunan Al-Quran yang membacanya dengan baik, dengan warattilil Qur'ana tartila, itu adalah lebih cepat daripada yang lain. Nah, kita balik lagi. Kenapa manusia yang di rahim ibunya, umat Islam atau syariat Islam mengatakan ibunya harus sering baca Al-Quran, bapaknya harus sering baca Al-Quran. Di depan perutnya, yang perut itu ada janin, iya kan? Ternyata itu adalah untuk pertumbuhan. Ya, Anda tahu di medis sekarang bagaimana supaya anak itu sehat, supaya anak itu adalah berkembang, sehingga sekarang banyak mikrofon yang dimasukkan ke perutnya, dikasih lagu-lagu dan lain sebagainya, iya kan? Sekarang gitu supaya medis. Kenapa? Dia itu supaya berolahraga dan berkembang supaya lebih cepat. Iya kan? Perkembangan supaya sehat dan lain sebagainya. Padahal syariat agama 14 abad yang lalu sudah mengatakan, andai kata si ibunya sedang mengandung, maka harus banyak baca Al-Quran. Itu kan begitu. Nah, inilah kehebatan Al-Quran. Nah, itu yang saya harapkan kepada Anda. Silakan nanti kita diskusi tentang hal-hal semacam ini. Ayo kita sama-sama untuk mengkaji Al-Quran, supaya nanti bahwa kita itu adalah yang minimal kita itu mau membaca Al-Quran. Ya, kalau kita baca Al-Quran yang tadi saya kemukakan, bukan dongeng, kisah ya, bahwa Al-Quran itu nanti akan menjadi penolong yang pertama adalah nanti di alam barzah, di kubur itu adalah bacaan Al-Quran. Dengan senandung, bukan senandung, apa namanya? Siiran yang sekarang suka dibaca oleh anak-anak, iya kan? Bagaimana itunya? Punya anak di kuburku maus Quran. Memohkan Terus? Di kuburku dosa. Nah ini, iya kan? Kenapa ulama bisa bisa membuat siiran seperti itu? Apakah Anda pernah mengkaji? Iya. Iya kan? Enak aja gitu. Nunya angan di kubur ku ngaos Quran. Itu harus dikaji yang sebenarnya. Ternyata dalam riwayat itu ada bahwa bacaan Al-Quran itu akan menjadi satu makhluk, yang makhluk akan menjaga orang itu sendiri. Pada waktu dimasukkan ke liang lahat, bahwa si makhluk tersebut itu ada di tubuh orang itu. Dan dia di tubuh orang, waktu dia itu dibangunkan oleh malaikat, bahwa si makhluk itu harus pindah dari itu. Kenapa? Menghalangi untuk menanya. Tapi dia nggak mau. Bahwa saya ini adalah teman saya, ini sahabat saya, harus saya jaga. Ternyata ditanya, siapa Anda? Saya adalah bacaan Al-Quran. Pantas yang tadi itu. Wah, nah, coba kalau kita bayangkan bagaimana nanti itu kita dibangunkan di alam kubur dengan ruangan yang sempit, tidak ada punya siapa-siapa, dan kita itu mungkin dibangunkan, disatukan atau dengan jasadnya kembali. Kita itu akan berteriak apapun yang, iya kan? Dia minta tolong kemanapun. Tapi kalau kita punya teman, punya sahabat, yang sahabat tersebut adalah kita waktu di alam dunia ini ya,
dia itu akan menolong kepada kita. Nah itulah makanya saya yakin bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar dan tidak akan ini sampai hari kiamat. Tetap Al-Quran itu akan konsekuen dan akan tidak ketinggalan zaman. Saya yakin itu. Andai kata kita itu ingin mengkaji dan memahami dan lain sebagainya. Nah itulah sekian dulu ya, nanti kita diskusi ya. Yuk silahkan. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Bapak Samsudin SPDMM, yang mana bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan kita sebagai umat beliau, sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, kita bisa selalu membaca Al-Quran. Karena kenapa? Saya pernah mendengar juga analoginya bahwasanya ketika pabrik itu mengeluarkan produk, kalau misalkan motor gitu kan ya, pasti sama dengan buku petunjuk pemakaiannya, yang mana Allah itu menciptakan kita, dan Al-Quran itu adalah sebagai buku pemakaian kita gitu ya. Nah gitu, jadi pedoman kita, jadi pedoman hidup kita itu adalah Al-Quran ya. Tidak ada yang lain, tidak bisa yang lain. Karena kenapa? Karena Al-Quran itu adalah ya seperti yang tadi dikatakan, mencek bahasa Sunda memberi mual gedag keanginan gitu. Mual bahasa lah pokoknya gitu lah. Itu. Nah, itu terima kasih. Dan juga selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi teman-teman. Dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya. Nah, kita nanti bahas bersama-sama di sini. Silakan. Dari siapa dulu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Acep Ridwan Maulana dari Al-Farabi Islam Program Generasi 1. Izin bertanya. Tadi sebutkan bahwa kunci majunya umat Islam ataupun manusia secara umum adalah Iqra, membaca, karena itu merupakan kunci dari pengetahuan. Nah, biasanya kan kalau semalas-malasnya kita umat Islam untuk membaca Al-Quran, itu kan kalau masuk ke musim bulan Ramadan, masuk ke bulan Ramadan pasti akan lebih giat lagi di dalam membacanya. Nah, tapi kalau untuk menggiatkan ilmu-ilmu yang lain, Pak, untuk kayak ilmu kauniyah itu kayak saya sebutkan, nah itu bagaimana cara menggalakkannya supaya umat Islam ini bisa tergerak untuk banyak membaca, utamanya di ilmu kauniyah, karena kita nggak mau lah selamanya tertinggal oleh bangsa-bangsa barat itu, Pak. Barangkali segitu, Pak. Ada yang lain? Yang lain lagi? Ada lagi? Satu dulu? Oh, satu aja dulu. Atau ada yang mau menjawab dulu? Ya, silakan. Yuk. Dari ya, jawab sebenarnya. Acep mengatakan bahwa bagaimana kalau baca Al-Quran kan sudah biasa. Dengan adanya Ramadan, kita yang tadinya tidak giat bisa jadi giat. Itu ayat-ayat kauliyah ya. Nah, bagaimana kita itu adalah mengeluarkan ruhul jihad untuk membaca atau memotivasi untuk membaca ayat-ayat kauniyah. Nah, ini ada nggak yang lain? Silakan. Ada yang mau ini? Silakan. Eji barangkali? Ya. Ustadz Eji. Ya, silakan. Jadi persilakan. Ya, silakan aja jawablah. Al-Farabi Excellent Program. Nanti kita angkatan simpulkan. 1. Izin menjawab dari pertanyaan Kang Acep mengenai bagaimana sih kita selaku generasi muda meningkatkan minat baca dalam ilmu kauniyah, apalagi dengan seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi, untuk membaca itu sangat mudah sekali. Yang dimana ketika dulu kita ingin membaca, kita harus pergi ke perpustakaan, kita harus pergi ke Gramedia dan juga toko buku yang lainnya. Tapi hari ini kita tinggal masuk ke website, kita tinggal masuk ke internet, kita klik buku apa yang ingin kita baca, sudah pasti kita tinggal maunya aja diri kita. Tapi untuk menjawab pertanyaan dari Kang Acep, yang saya rasakan bahwa hari ini kenapa banyak generasi muda sudah semakin berkurang minat baca, karena memang kenyamanan dan juga kesenangan dalam membaca itu sudah berkurang.
Dimana ketika kita melihat orang membaca, kayak anggapan kita orang tersebut itu kutu buku, dia itu orang gabut yang menghabiskan waktunya untuk membaca. Padahal orang gabut itu menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu, tetapi karena dengan kegiatannya yang hanya diam duduk saja, sehingga pandangan orang lain kepada pembaca buku itu adalah ya orang yang gabut kemudian kutu buku. Tapi berbeda halnya dengan ketika kita bikin suatu komunitas atau kita bikin suatu perkumpulan, di mana perkumpulan tersebut bertujuan meningkatkan daya baca generasi muda, kemudian mengumpulkan orang-orang yang emang minat untuk membaca buku, sehingga orang yang membaca buku itu tidak hanya sendirian, mereka punya perkumpulan, mereka punya kelompok yang dimana tujuan mereka itu sama, menambah ilmu, kemudian mencari pengalaman baru dari buku yang mereka baca. Dan juga mereka tidak hanya membaca buku, maka dari kelompok tersebut diadakanlah diskusi-diskusi seperti hari ini. Kita diskusi. Kalau sekarang kita mencari ilmu dari YouTube, kemudian baca buku mengenai fadilah Al-Quran, siapa sih yang mau? Mungkin hanya segelintir orang yang mau. Tetapi ketika kita mengadakan suatu forum, mengadakan suatu diskusi untuk mencari suatu solusi dari permasalahan, maka mencari suatu solusi itu akan ada kenyamanan sendiri gitu. Jadi hari ini kita enak gitu, kita sharing, berbicara antara satu orang yang ini kemudian dengan orang itu enak. Berbeda ketika kita mencari informasi sendiri ya, kayak kita gabut, kayak kita menonton video 1-2 menit udah di skip, scroll TikTok lagi. Berbeda dengan kita diskusi 1-2 jam tidak terasa gitu, karena kenyamanan itu sudah diciptakan dari diskusi tersebut. Maka jawaban dari saya mengenai pertanyaan Kang Acep adalah kita harus mengadakan kenyamanan untuk para generasi muda mencari ilmu dengan membaca buku. Gimana pun caranya, mau itu bikin suatu perkumpulan atau kelompok, agar pandangan orang kepada pembaca buku itu sudah bukan orang yang kuno lagi atau orang yang kaku lagi. Mungkin itu saja yang. Ada yang mau nambah? Ayo. Ada yang lain. Ayo, ya, Oji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung saja ya, mungkin saya menambahkan sedikit, tadi mungkin sudah dibahas tentang literasi ya, literasi dalam membaca buku. Mungkin sudah dalam era globalisasi sekarang ini mungkin sudah biasa, dan juga lewat internet juga sudah biasa. Namun yang saya tangkap dari pertanyaan tadi Acep itu menanyakan bagaimana generasi muda ini untuk membaca tentang nilai-nilai kauniyah. Ya. Yang tentunya nilai-nilai kauniyah ini, kalau kita ketahui bahwa ini terjadi ataupun bersangkutan dengan keadaan alam sekitar, ya. Yang mana seperti contoh nilai-nilai kauniyah ini seperti gunung meletus, bencana alam, ataupun yang lainnya tentang kejadian-kejadian yang ada di alam. Nah, mungkin dalam konteks kejadian tersebut itu berkaitan, jadi intinya itu berkaitan dengan alam. Jadi kita membaca nilai-nilai kauniyah itu, jadi kita harus berkaitan dulu dengan alam itu tersebut ataupun lingkungan yang ada di kita. Nah, kalau saya menjawab tentang pertanyaan Acep, bagaimana generasi muda ini untuk mengkaji tentang nilai-nilai kauniyah, ya mungkin diantaranya generasi muda sekarang ini diharuskan untuk bekerja keras. Ya, fastabiqul khairat. Karena dari bekerja keras tersebut, dia itu akan terasa sangat pedihnya pengalaman ataupun kehidupan. Nah, dari situ akan muncul suatu giroh ya, kekuatan hatinya untuk mengkaji mengingat bahwa ini adalah kekuasaan Tuhan. Mungkin sekian dari saya. Ada yang lain? Yang lain Putri. Dari Putri belum? Ya. Silakan dari Putri. Ada yang mau menambahkan? Harus ada yang mau menambahkan. Ini sudah bagus lah, itu sudah bagus ya. Ini salah satu pertanyaan Acep ya, bagus. Bagaimana caranya kita itu untuk bisa keluarlah giroh membaca.
membaca itu membaca ayat kauliyah maupun ayat kauniyah. Saya yakin ayat kauliyah itu, Al-Quran itu kalau dibaca, dipahami dan dipikirkan, ditelaah yang sebenar, di sana akan timbul ilmu pengetahuan. Contoh salah satu ya, dalam Al-Quran dijelaskan surat apalah, kalau soal Ar-Rahman kalau nggak salah. Kenapa sih? Ini Al-Quran sudah melihat ke depan ya. Dalam surat Ar-Rahman itu kalau tidak salah tentang dua air laut yang berbeda yang tidak menyatu. Bahroin apa ayatnya Ar-Rahman itu apa? Ah, itu. Padahal secara kimiawi bahwa air itu pasti menyatu. Tapi kenapa sampai sekarang di sana itu? Itu adalah kehebatan Al-Quran. Sehingga dengan ada kejadian itu diteliti. Oh, ayat ini timbullah satu ilmu pengetahuan. Akan seperti itu. Nah, seperti tadi Eji ya. Kalau memang kita ayat-ayat kauliyah sudah tentu dikaji, dibaca dan lain sebagainya, literasi membaca lah itu ya, dipahami dengan berbagai ilmu akan menjadi salah satu ilmu bukan ilmu baru, ilmu yang baru dikaji. Tapi kalau ayat-ayat kauniyah itu artinya yang kejadian atau ayat Allah atau kejadian alam, semua kejadian alam di dunia ini itu adalah kalam Allah, iya kan? Contoh saja di pertanian. Ini contoh di pertanian. Dulu atau orang kalau kita itu nanam kacang itu paling 2, 3 atau 4 kali metiknya, iya kan? Sudah 4 kali habis, iya kan? Tapi kalau sekarang dikaji yang sebenarnya, kenapa bisa seperti itu? Sekarang kan nggak seperti itu. Dikaji dengan ilmu, ya, agrobisnis dan lain sebagainya, minimal sekarang 25 kali metik itu. Iya kan? Akhirnya itu jadi ilmu pengetahuan dengan cuaca seperti ini dan lain sebagainya. Itu dibaca. Jangan itulah. Nah, ini nih ya. Kita itu harus kita itu mengeluarkan giroh kita. Setiap kejadian di dunia itu nggak ada itu adalah hikmah, jadi ilmu bagi orang yang bisa membaca. Nggak ada. Saya sering mengatakan tahun 2007 ya tsunami, ya 2006 tsunami. Semua orang mengatakan itu adalah musibah, ya kan? Musibah itu nggak ada orang yang mengatakan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Semuanya musibah. Ini saya ceritakan di Parigi dulu tsunami, ya, tsunami itu dibuatkan tenda di lapang Parigi yang sekarang di depan alun-alun itu ya, tenda semua, siapapun orang itu bisa di sana, iya kan? Orang yang takut di pinggir laut, rumahnya di pindah di sana, dan setiap hari dikasih sembako, terus setiap dari mana-mana gitu kan. Orang bisa membaca, ya, orang bisa membaca. Ada orang Cigugur diem di sana, iya kan? Diem di sana, setiap hari diem, udah dapat sorenya pulang, Saya tanya terus terang, orangnya masih ada. Saya tanya, pegat. Kunahan Kang geuning eta malpoe hayo di Parigi. Saya gitu, kenapa Anda di Parigi? Ayo di Parigi. Lumayan Kang. Abdi kan upami ayeuna digawe moal menang sake, abdi cicing di Parigi di Buruhan. Orang bisa membaca, iya kan? Walaupun membacanya kepada membaca yang jelek. Tapi kan bisa jadi untung. Iya kan? Nah ini apalagi sekarang tahun politik. Orang yang bisa itu bisa saja kan 2024 bagaimana ya? Kalau umpamanya negara itu ingin baik, oh saya harus menjadi anggota dewan, kan bisa membaca. Coba sekarang umpamanya umat Islam atau para kiai atau cendekiawan Muslim sekarang itu, kalau dia itu tidak memikirkan politik, malah sekarang ada slogan-slogan, jangan kiai dan itu tidak boleh untuk ikut agama, jangan dicampurkan dengan politik. Siapa yang ngomong seperti itu? Iya kan? Coba kalau sekarang para kiai terus ngurus agama, para cendekiawan terus ngurus agama, politiknya siapa yang megang?
Kalau sudah politik dipegang oleh orang-orang yang tidak agamis, apa terjadinya negara ini? Kan begitu, iya kan? Nah itu kayak benar obrolan yang tadi, benar nggak? Kayak benar. Udahlah kita mah umat Islam, kita itu perbaiki agama, perbaiki diri dan lain sebagainya. Biarkan politik mah yang ada yang ngurus, iya kan? Benar nggak itu omongan? Sepintas benar. Tapi kalau dikaji yang lebih dalam, wah itu siapa yang mengeluarkan kata-kata itu? Ya, mungkin orang yang sedang disebut pastabikul khairat itu, ya kalau bisa katakan ya pastabiku, ya berlomba, ya orang bagaimana caranya? Nah Anda nanti sebagai mahasiswa yang muslim, apalagi di excellent, Anda jangan bisa ditakut-takut seperti itu. Udahlah, Anda menjadi kiai saja, jangan itu. Iya kan? Ya, nah ini yang harus Anda baca. Ya, jadi kita itu membaca itu bukan kauliyah saja. Ya, kauliyah saja. Contoh ayat kauniyah sekarang. Kita dengan capek-capek bikin podcast dengan biaya ini. Kalau Anda bisa membaca yang sebenar, pakai yang sebenarnya. Kenapa tidak dipakai Hoream jeung Sabang ini? Sebab kita itu tidak bisa membaca ayat kauniyah. Coba kalau Anda itu Asep kemarin udah saya ini ya gitu kan belajar ya kan. Orang yang sukses enggak ada yang dia itu tidak berproses. Nggak ada di dunia ini yang ujug-ujug. Anda sudah tahu kan al-ajalah minas syaitan kan begitu. Kenapa itu? Jadi yang ujug-ujug juga itu adalah al-ajalah. Iya kan? Jangan dipakai. Nah, kita harus berproses dari A. Iya kan? Dari nol terus akan itu. Iya, harusnya seperti itu. Nah, ini Acep ya. Jadi Anda itu harus berproses. Kalau berproses, pasti banyak hambatan. Iya kan? Kalau tidak ada hambatan, tidak berproses. Kenapa Anda itu ada hambatan? Dikarenakan berproses. Saya sering mencontohkan, kenapa orang itu tersandung? Dipadu? Kenapa orang itu tersandung? Karena berjalan. Kalau tidak berjalan, dia tidak tersandung. Iya kan? Nah ini yang harus itu. Kalau Anda ingin itu berjalan. Nanti kalau umpamanya tersandung, itu adalah sunatullah. Kalau tidak tersandung berarti tidak tinggal begitu saja. Tinggal bangkit lagi. Jatuh satu kali, bangkit kedua kali. Jatuh kedua kali, bangkit ketiga. Terus saja itu. Itu adalah proses. Makin banyak proses, makin hasilnya makin baik. Kan ada pepatah. Proses tidak akan mengkhianati hasil kan gitu. Atau hasil bagaimana? Proses. Nah ini yang harus. Nah itu untuk menimbulkan semangat atau giroh untuk membaca. Itu, iya kan? Gitu ya, bisa dijawab gitu. Ada lagi? Silakan. Silakan ada yang lain. Dari generasi 2 mungkin atau generasi 3, silakan. Tadi sudah generasi 1 dari Kang Acep Ridwan Maulana diwakili. Silakan. Ada yang membaca itu? Silakan bertanya lagi. Ya, silakan. Misbah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih menyambung dari pertanyaan Kang Aceh tadi mengenai bagaimana kita meningkatkan rasa semangat kita membaca Al-Quran. Tapi yang saya tanyakan, ketika sekarang kita sudah semangat membaca Al-Quran, betapa baiknya dan betapa bagusnya ketika kita sudah memiliki rasa semangat membaca Al-Quran. Tapi semakin kita semangat, tentu saja semakin kita penasaran mengulik sesuatu. Begitu pula ketika kita mempelajari Al-Quran. Semakin kita semangat membaca Al-Quran, semakin sering kita membaca Al-Quran, tentu saja kita semakin penasaran mengenai Al-Quran itu membahas apa. Tapi yang menjadi permasalahan hari ini, jika kita hanya sebatas mengartikan Al-Quran itu dari terjemahannya saja. Sehingga, mohon maaf, mungkin ada segelintir orang yang salah mengartikan karena memang beliau mengartikan hanya dari terjemahan saja, karena Al-Quran itu tidak sepenuhnya
dari terjemahan maknanya. Kita harus mempelajari, harus mengkaji lebih dalam lagi mengenai kajian-kajian dari mana Al-Quran. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada orang-orang yang ingin mempelajari Al-Quran lebih dalam lagi, tetapi orang tersebut memang belum punya dasar-dasar untuk mempelajari Al-Quran, seperti halnya belum pernah mengkaji di pesantren gitu. Kita hanya sekedar ingin tahu dan juga hanya sekedar melihat dari terjemahannya saja. Bagaimana kita memberi arahan atau kita memberi pemahaman kepada orang tersebut agar ya orang tersebut itu mau mempelajari ilmu yang lain juga gitu, tidak hanya sebatas membaca terjemahannya saja. Oke. Ada yang mau menjawab mungkin? Saya izin menjawab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaan yang sudah dilontarkan, bagaimana agar tentunya masyarakat ataupun generasi muda agar mereka itu sadar dan mau belajar lebih lanjut tentang Al-Quran. Tentunya hal ini sangat sensitif sekali ya, karena namanya belajar itu tidak bisa dipaksakan juga, apalagi kita bukan siapa-siapa. Nah, kalau menurut saya kita sebagai masyarakat yang tidak ada jabatan dalam suatu suatu DKM atau suatu tempat gitu, mungkin kita memanfaatkan digitalisasi gitu kan, apalagi sebagai masyarakat generasi muda gitu kan, kita rajin-rajin bikin konten gitu kan, Ya, betul. tentang bagaimana Al-Quran itu sebenarnya seperti apa. Seperti tadi bisa kita menjelaskan ayat-ayat kauniyah sehingga orang-orang itu akan tertarik. Kemarin saya lihat di TikTok, biasanya saya lihat di TikTok itu orang-orang itu live tentang jualan, kemudian tap-tap gitu kan, apa gitu. Mandi lumpur. Saya tidak, Betul. saya ada satu live TikTok, dia itu sedang murojaah. Insya Allah. Iya. Itu dari pondok pesantren. Itu keren banget. Jadi orang-orang itu ternyata tahu, oh iya, ini juga bisa dimanfaatkan loh. Ternyata orang-orang bisa tahu bahwa Al-Quran itu indah, Al-Quran itu luar biasa, enak didengar. Bukan hanya musik saja yang enak didengar. Kemudian kita rajin bikin konten juga akan membuat orang itu sadar, oh iya ternyata bukan hanya ini loh maknanya, ternyata ada lagi. Sehingga ada rasa pikiran langsung, oh aku harus lanjut belajar yang lain. Ternyata kemampuanku, pemahamanku itu baru segini gitu kan. Nah itu untuk kita ya sebagai masyarakat ataupun generasi muda, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada itu mungkin untuk sekarang. Kalaupun bisa juga kalau kita sudah ada jabatan di suatu tempat itu baru bisa mengarahkan. Terima kasih. Ada yang mau nambah? Acep mungkin mau nambah? Acep? Eji lagi. Ya, karena itu Pak, ketika orang semakin penasaran gitu kaji Al-Quran, tapi saya pernah dengar satu cerita gitu. Ketika salah seorang mahasiswa mengkaji lebih dalam mengenai Al-Quran, tetapi dia emang caranya salah seperti yang tadi saya ucapkan. Dia hanya mempelajari dari terjemah saja, bukannya iman dia yang menambah, tapi Ya. malah dia murtad sekalian gitu. Nyasar Karena jadi. nyasar gitu. Iman yang menambah itu nyasar yang Tersesat. Nah ini ya, ini kan satu persoalan yang harus kita pahami sebetulnya. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi mukjizat yang besar, atau menjadi pedoman, atau menjadi tuntunan, atau menjadi ini bagi kita. Andai kata itu bisa kita itu mempelajarinya, andai kita itu bisa memahaminya. Kalau umpamanya pedoman tersebut tidak bisa memahaminya, saya yakin pedoman tersebut tidak akan, malah akan mencelakakan. Contohnya seperti tadi. Disinilah yang harus kita ini. Saya masih ingat. Sebetulnya kalau kita bahas sekarang itu digital ini adalah ayat Allah, ayat kauniyah. Saya yakin kalau ini keluar dari kudrat dan iradat Allah tidak ada. Kenapa sekarang digital ada? Gitu saja ya. Ini sengaja oleh Allah. Apakah ini menjadi cobaan bagi umat Islam atau memang ini satu kesempatan? Iya kan? Nah ini, atau memang jadi menjadi hambatan. Mau jadi hambatan, mau jadi kesempatan, mau jadi satu ini jembatan dan lain sebagainya. Itu bagaimana orangnya itu sendiri. Iya.
Ya, bisa saja digital ini adalah menjadi hambatan bagi orang yang tidak bisa memakai digital itu sendiri. Saya yakin itu, ya kan? Bagi siapapun. Nah, kenapa? Sebab itu di ini adalah belantara sekali, apapun ada. Kalau yang tidak bisa memanfaatkan bisa menjadi masalah. Al-Quran juga sama, iya kan? Bakal menjadi masalah. Itu bagaimana orangnya. Ya, bagaimana orangnya. Makanya tidak semua sekarang yang disebut kayaknya baik bisa jadi baik. Tidak semua yang buruk bisa jadi buruk. Bisa saja yang baik itu bisa jadi buruk, yang buruk bisa jadi baik. Kan bisa. Itu bagaimana di kitanya. Nah, sekarang umpamanya IT. Banyak sekali sekarang pesantren yang tidak boleh pakai IT. Iya kan? Banyak sekali, iya kan? Kenapa? Sebab Kenapa bisa menghambat? Sebab dia itu tidak bisa memanfaatkan. Tapi banyak sekarang pesantren yang memanfaatkan itu malah berhasil. Iya. Nah, tinggal ke kitanya. Oh, saya itu gimana? Nah, itu. Saya masih ingat almarhum pengasuh pondok pesantren Babakan Jamanis. Ya. Dulu mengatakan ke saya, ke umum malah siapapun pasti santri yang dulu itu pasti dia itu mendengar itu. Santri itu harus ada di mana-mana. Bahasanya itu ulah heret dina buana. Terus ditambahan, dakwah itu bukan di podium saja, tapi di semua lini itu bisa jadi dakwah. Saya kaji sekarang baru ketemu sekarang. Wah, benar ini. Dulu tahun 80-an, 90-an dia udah mengatakan seperti itu. Wah, benar. Artinya dia mengatakan bahwa santri harus ada di mana-mana. Nanti kita dakwah di sana. Kalau santri harus jadi pedagang, nanti harus menjadi pedagang yang islami. Berdakwah bagaimana dagangnya yang islami. Kalau sekarang dagang, berusaha tidak islami, yakin itu kapitalis akan menjadi makanannya. Iya kan? Jadi dakwah itu bukan di podium. Dia sudah begitu dulu. Santri itu harus jadi, tidak jadi apa? Santri itu menjadi legislatif. Boleh itu. Nanti dia itu nanti menjadi legislatif yang islami. Coba sekarang legislatif. Terasa sekarang kalau umpamanya di legislatif yang mempunyai kebijakan untuk membuat aturan, dia itu bukan orang Islam atau orang Islam yang tidak islami. Apa jadinya? Terasakan oleh kita. Bukan yang sekarang tidak islami, tapi mungkin kebanyakannya mungkin seperti itu, iya kan? Anda itu harus dieksekutif. Bisa harus menjadi pejabat, jadi bupati, jadi presiden, dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Yang nanti Anda menjadi pejabatnya, pejabat islami. Coba kalau sekarang tidak diisi oleh orang yang tidak islami. Kan sekarang bagaimana Menko Polhukam sekarang sedang membombardir 349 triliun dari sekian itu. Wah, saya rasa kalau umpamanya pejabatnya itu adalah yang agamis, islami dan agamis, saya yakin tidak akan terjadi seperti itu. Walaupun yang melaksanakan umat Islam, tapi mungkin tidak islami, iya kan? Nah itu. Nah, maka apapun yang terjadi, dakwah itu bukan di podium, kan seperti itu. Nah ini yang harus, sekarang digitalisasi. Nah ini ayat kauniyah harus Anda pakai. Manfaatkan. Kalau tadi TikTok kan biasanya banyaknya TikTok itu bagaimana fashion yang ini, bagaimana kan begitu, iya kan? Bagaimana dia itu memamerkan tubuh yang nah, kan begitu. Tapi kalau umpamanya kita memakainya bisa TikTok bisa jadi dakwah, iya kan? Iya, betul. Tadi murojaah. Ya, kenapa Anda itu setiap hari tidak bikin TikTok? Iya kan? Excellent menurut saya itu harus minimal konten 1 hari 1 kali. Itu bisa 1 hari atau seminggu sekali, seminggu sekali atau sebulan sekali, iya kan? Sebulan sekali atau
Seumur hidup sekali, ya ulah jadi excellent lah hari itu mah. Iya kan? Nah ini tidak bisa membaca ini menurut saya. Coba Anda berdakwah. Berdakwah, saya mau dakwahnya bisa pakai TikTok lah. Oh saya pakai YouTube lah. Iya kan? Bisa kan? Bisa, Bang. Saya rasa semuanya pegang HP dan semuanya pernah konten, iya kan? Gitu saja. Atau WA-an lah, Anda di WA juga bisa, iya kan? Dan lain sebagainya itu. Ini ya Anda pakai IT itu tentang ya bagaimana Anda itu membuat pakai kerudung yang baik, bagaimana akan begitu. Nah, itu tidak dipakai. Nah, itu yang dipakainya dengan tidak membaca yang baik, tidak membaca ayat kauniyah. Bagaimana ayat kauniyah itu adalah menjadi fastabiqul khairat. Bagaimana ayat kauniyah ini bisa menjadi ibadah. Iya kan? Harusnya begitu. TikTok bisa jadi ibadah? Bisa. Bisa loh. Iya kan? YouTube bisa jadi ibadah? Bisa. Nah, itu membaca ayat kauniyah seperti tadi yang saya itu. Tsunami itu adalah semuanya mengatakan itu adalah musibah. Sekarang coba tanya orang pinggir laut. Ada yang mengatakan, wah, abdi mah hayang tsunami lagi. Kenapa? Ya, abdi mah alhamdulillah dikarenakan ayah tsunami, saya punya rumah. Berarti tsunami itu adalah barokah, iya kan? Coba, bener kan, Jo? Nah ini, makanya jangan heran mengatakan bahwa semua yang terjadi di dunia ini, baik atau buruk, itu ada hikmahnya bagi kita semua. Ya, bener kan? Nah ini orang yang bisa membaca ayat kauniyah dengan bahasa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekarang makhluk Allah. Ada tahu rengit? Oh, Madarat nggak? Madarat nggak? ada. Madarat, iya kan? Malah kita mengatakan kunaon si Allah nyieun reungit. Iya kan? Kenapa Allah bikin nyamuk? Padahal nyamuk itu mengganggu saya ibadah, mengganggu saya tidur. Malah nyamuk itu akan membawa penyakit. Kalau Allah umpamanya Allah itu adalah nyaah, ya kasihan terhadap makhluknya kepada manusia, kenapa harus bikin nyamuk? Iya. Justru itu ada pemikiran yang sementara, tapi justru Allah bikin nyamuk itu dikarenakan dia itu rohman terhadap makhluknya, iya kan, terhadap manusia. Padahal itu ada rahmat. Orang yang bisa membacakan lain. Ada nyamuk, wah nyamuk mengganggu, saya akan bunuh. Bagaimana cara membunuhnya? Tidak akan ambil batu. Orang yang membaca, yang sudah bisa membaca dengan ilmiah tidak pakai batu. Bagaimana cara? Bikin kan obat nyamuk. Bikin baygon, bikin hit, bikin ini. Nah, sekarang saya tanya, yang punya pabrik baygon kaya nggak? Kaya kan? Artinya kayanya dikarenakan ada nyamuk. Ada nyamuk. Yang nyamuk itu adalah makhluk yang madarat menurut kita itu. Kenapa Allah membuat nyamuk? Artinya di dunia ini nggak ada yang ini. Semua ini adalah hikmah. Nah itu nanti akan ada kiroh Anda itu adalah kita itu harus harus membaca kan seperti itu. Kenapa? Sebab kita itu jarang menelaah, jarang berdiskusi seperti ini dan ini, iya kan? Walaupun Anda berdiskusi ya diam sebagai pendengar gini. Ya, nah ini yang itu ya. Nah, ini nanti kalau jadi anggota dewannya begini, setuju atau tidak? Setuju. Kan gitu, nunutan. Tidak berani speak. Ya mendingan setuju atau tidak. Iya, coba kalau yang bacanya setuju atau tidak atau iya kan? Nah, ini yang harus Anda itu membuat Anda itu semangat untuk membaca. Bacalah ini, mudah-mudahan Iqra ini adalah atau turunnya Al-Qur'an ini adalah menjadi salah satu penyemangat bagi kita untuk membaca ya.